Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Farhan Hastar, kedua Al-Ikhwan Lukman, 3 Jeli Novitasari, 4 Dewi Lestari, 5 Anugrah HMS, 6 Salsabila Berliana, 7 Kudratullah, 8 Siti Hajar, dan yang terakhir Firta Yunasti. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Berliana. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai uji one sample t-test, di mana tujuan dari uji ini untuk membandingkan rata-rata dari sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Selain itu, uji one sample t-test dapat juga digunakan untuk mendeskripsikan sebuah data dalam bentuk angka. Berikut ini adalah contoh soal yang datanya akan saya masukkan ke aplikasi SPSS. Sebelum melakukan uji one sample t-test, sebaiknya kita melakukan terlebih dahulu uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata kelas B berdistribusi normal atau tidak, karena uji normalitas merupakan syarat untuk uji one sample t-test. Untuk melakukan uji normalitas, pertama kita pilih pada bagian analisis, kemudian pilih pada bagian deskriptif statistik, dan pilih pada bagian explore. Untuk memindahkan nilai rata-rata ke bagian dependent list, kita pilih tanda panah, kemudian pilih plots, dan centang pada bagian normality plot with test, kemudian continue, dan OK. Setelah didapatkan hasil test of normality, kita harus mengetahui dasar khusus normalitas, di mana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Keputusannya, berdasarkan data tersebut, maka signifikan yang didapatkan ialah 0,186, berarti hasilnya ialah 0,186 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Mengapa kita menggunakan tes normal yang Shapiro-Wilk? Karena Shapiro-Wilk digunakan untuk sampel di bawah 50 orang, dan jika kita memiliki sampel di atas 50, maka kita menggunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, untuk uji one sample t-test, kita klik pada bagian analisis, kemudian pilih pada bagian compare means, dan pilih one sample t-test. Untuk memindahkan nilai rata-rata ke bagian tes variabel, kita klik tanda panah, kemudian tes value sebesar 80. Kemudian kita pilih bagian option, dan untuk confidence interval percentage adalah 95%. Klik continue, dan pilih OK. Setelah diperoleh hasil dari uji one sample t-test, terlebih dahulu kita harus mengetahui hipotesis penelitian. H0 sama dengan nilai rata-rata kelas B sama dengan nilai 80, dan HA sama dengan nilai rata-rata kelas B tidak sama dengan nilai 80. Dan dasar keputusan untuk uji one sample t-test, di sini saya menggunakan dua pengambilan keputusan. Yang pertama, membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Jika nilai signifikan two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai signifikan two-tailed lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Keputusan yang saya ambil yaitu, karena nilai signifikan two-tailed sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan pengambilan keputusan di atas, H0 ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa nilai rata-rata kelas B tidak sama dengan nilai 80. Pengambilan keputusan yang kedua, yaitu membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Jika nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak, dan jika nilai T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka H0 diterima. Keputusannya, karena nilai T-hitung sebesar 13,208 lebih besar dari T-tabel 2,093, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kelas B tidak sama dengan nilai 80. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah HMS, NIM 1927042023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan uji independent sample test dengan XPS.
dengan menggunakan SPS. Baiklah, langsung saja di sini kita akan menguji hasil UTS statistik kelas A dan kelas B. Sebelum itu, kita harus mengetahui konsep dari uji independen sampel test ini digunakan untuk mengetahui apakah tersebut dapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang tidak berpasangan, syarat uji statistik, parametrik, normal, dan homogen. Kemudian kita beri kode untuk kelas A dan kelas B, di mana saya beri angka 1 untuk kelas A dan untuk kelas B saya beri angka 2. Selanjutnya saya buka program SPSS. Nah, di sini adalah tampilan awal dalam program SPSS. Selanjutnya saya klik variable view, lalu name saya tulis di situ hasil. Kemudian di bawah hasil saya tulis kelas. Dan kemudian di bagian label saya akan menuliskan di situ hasil UTS statistik. Dan di bawah hasil statistik saya tuliskan kelas values, dan untuk values kolom A muncul kotak dialog dan bagian valuesnya saya tuliskan sampel 1 dan saya beri label kelas A. Dan kemudian pada values kedua pada label saya beri kelas B. Kita tekan OK. Nah, selanjutnya saya klik data view. Nah, di sini sudah ada dua variabel yaitu hasil dan kelas. Nah, selanjutnya saya akan menginput data tadi yang ada di SL tadi ke program SPS ini. Yang pertama yaitu data dari kelas A yang saya input. Kemudian yang kedua yaitu data dari kelas B. Lalu pada bagian kelas, untuk kelas A saya input pada angka 1. Dan kemudian pada kelas B saya input pada angka 2 untuk kelas B. Nah, untuk inputan data uji independen sampel test dengan SPS, kita klik analyze, kemudian comparison, lalu kita klik independent sample test. Nah, muncul hasil belajar UTS, kita pindahkan ke let's variable dan hasil kelasnya kita pindahkan di bawah copy variable, lalu kita tekan here. Untuk grup 1 kita masukkan angka 1 dan untuk grup 2 kita masukkan angka 2 dan kita tekan OK. Lalu akan dapat grup dan hasil dari independent sample text. Nah, di sini muncul hasil dari dua grup, hasil dari grup statistik dan independent sample text ini. Nah, pada grup pertama ini menjelaskan hasil dari penelitian statistik hasil UTS statistik dari kelas A dan kelas B bahwa N20 mendapatkan hasil 22 dan kelas B juga mendapatkan hasil 22, mempunyai hasil yang sama. Kemudian pada main itu adalah nilai rata-rata dan juga dijelaskan standar destinasi dan standar error main. Nah, selanjutnya seperti yang disampaikan, kita akan mencari apakah terdapat perbedaan pada sampel kelas A dan kelas B, dan ternyata terdapat perbedaan pada kedua sampel tersebut, di mana pada sampel kelas A dan kelas B itu sama-sama
memiliki hasil 0,00, yang dimana pada sampel 0,00 ini, yang dimana jika nilai sig 2 Taylor kurang dari 0,005, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Dan di sini kita mendapatkan hasil belajar UTS statistik dari kelas A dan kelas B 0,00, yang dimana lebih kecil daripada 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai sig 2 Taylor pada kelas A dan kelas B terdapat perbedaan yang sangat signifikan hasil belajar dari keduanya. Di sini saya akan menguji dua data dari hasil belajar fisika pada pre-test dan post-test. Nah, di mana siswanya ini berjumlah 20 orang. Masuk ke uji part sampel dengan SPS. Pertama-tama kita membuka aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian membuka variable view. Setelah masuk ke variable view, kita isi di name yaitu free dan pros, dan kolom 2 dan kemudian kita isi label, yang label yang pertama pre-test, yang kedua post-test. Kemudian kita masuk ke measure, kita pilih scale. Setelah semua terisi, kita kembali ke data view. Nah, di sini ada 2 kolom yang harus kita isi dengan data yang kita miliki tadi. Kedua data ini kita blok terlebih dahulu dan copy. Kemudian kita paste ke pre dan post. Setelah kita mengisi, kita masuk analis, kemudian klik compare means. Kemudian muncul tabel seperti ini. Pretest ini kita masukkan ke variabel 1 dengan mengklik arah panah, kemudian post-test. Post-test ini kita masukkan ke variabel 2, lalu kita klik option ini. Setelah itu kita klik continue dan tampilannya seperti ini. Setelah itu muncul 3 tabel seperti ini, yang dimana pertama itu paired sample statistik.
tabel yang pertama yaitu paired sample statistik. Pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik. Pada nilai main ini terdapat nilai rata-rata antar siswa, dan N ini jumlah dari seluruh peserta atau siswa yang mengikuti pre-test ataupun post-test. Dan yang tabel kedua, paired sample correlation. Paired sample correlation itu menunjukkan hasil korelasi atau hubungan antar kedua data atau hubungan variabel pretest dengan variabel posttest. Berdasarkan output di atas diketahui nilai koefisien korelasi sebesar min 0,044 dengan nilai signifikan sebesar 854. Dan tabel yang ketiga, paired sample test. Paired sample test ini output yang paling terpenting, karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dengan contoh kasus di atas. Yakni mengenai atau tidaknya pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran fisika. Pada siswa tersebut. Namun sebelum kita membahas tentang penafsiran angka-angka yang terdapat pada tabel output, Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NIM 19270422022. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan uji one-way ANOVA pada aplikasi SPSS. Pertama yang harus kita siapkan sebelum melakukan uji one-way ANOVA yaitu penyiapan data. Data yang saya sudah siapkan pada Microsoft Excel saya pindahkan ke aplikasi SPSS. Setelah data saya pindahkan, untuk melakukan uji one-way ANOVA, pertama yang kita harus lakukan adalah uji normalitas Shapiro-Wilk. Untuk mengetahui output dari uji normalitas ini, kita pilih analis, kemudian kita pilih describe statis, kita pilih explore. Jenis sayuran ini kita pindahkan ke factor list, penjualan kita pindahkan ke dependent list, kemudian kita pilih plots, kemudian kita checklist normality plots with test, kita continue. Setelah itu kita pilih option, kita continue, kita oke. Nah, ini adalah output dari uji normalitas pada SPSS. Yang kita butuhkan di sini yaitu
test of normality. Nilai test of normality ini untuk memudahkan kita pindahkan ke Word. Ini adalah test of normality yang sudah saya pindahkan pada aplikasi SPSS. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Dari output SPSS ini terlihat bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya, semua jenis sayuran berdistribusi normal. Contohnya untuk variabel kangkung, ini terlihat nilai signifikannya sebesar 0,678. Artinya, nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Artinya, data berdistribusi normal. Begitupun pada variabel kacang panjang, kol, dan sawi. Jadi untuk syarat pertama untuk normalitas terpenuhi, artinya data berdistribusi normal. Untuk SIG pada penjualan kangkung yaitu 0,200. Begitupun pada kacang panjang, kol, dan sawi. Kemudian langkah kedua yaitu uji homogenitas. Pertama kita pilih analysis, kita pilih compare mean, kita pilih one way ANOVA. Untuk jenis sayur kita pindahkan ke faktor, kemudian penjualan kita pindahkan ke dependent list. Kita pilih post hoc. Nah, di sini kita akan checklist atur key. Kemudian kita continue. Kita pilih option. Di sini kita membutuhkan deskriptif. Jadi kita checklist deskriptif dan homogenitas of variant test. Kita continue. Kemudian kita OK. Nah, ini output dari uji homogenitas pada aplikasi SPSS. Output ini kita pindahkan ke Word. Pada uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah varian data homogen atau tidak, kita bisa lakukan secara bersamaan antara uji one way ANOVA dan uji homogenitas. Adapun interpretasi output uji one way ANOVA yaitu berdasarkan output SPSS pada bagian deskriptif, kita dapat lihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat jenis sayuran dengan rincian. Kita dapat lihat pada tabel deskriptif, di mana kangkung memiliki rata-rata 45,30, kangkung 41,10, kol 39,00, sawi 35,70. Dengan demikian, secara deskriptif data disimpulkan
rata-rata penjualan tertinggi adalah jenis sayuran kangkung, yakni sebesar 45,30. Terus kita untuk menguji kesamaan varian uji homogenitas, data pada output pada aplikasi SPSS Test of Homogeneity ini kita pindahkan ke Word untuk memudahkannya. Berdasarkan output SPSS Test Homogeneity of Variance, diperoleh nilai signifikan sig sebesar 0,074. Karena nilai signifikan 0,074, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan jenis sayuran yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Karena uji normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka syarat-syarat one-way ANOVA sudah bisa dilakukan. Kemudian kita menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka rata-rata sama. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Kita dapat lihat pada tabel ANOVA ini. Pada tabel ANOVA nilai signifikan yaitu 0,009. Berdasarkan output pada SPSS diketahui nilai signifikan sebesar 0,09 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan jenis sayuran tersebut berbeda secara signifikan. Kemudian kita mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama pada tes post hoc. Melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat jenis sayur. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turkey HSD. Ini merupakan tabel dari output Turkey HSD, di mana signifikannya dapat kita lihat pada kangkung 0,415, begitupun pada kacang panjang, kol, dan sawi. Jadi kesimpulan dari uji one-way ANOVA ini yaitu dari riset eksperimen ini hanya rata-rata penjualan kangkung dengan sawi saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan jenis sayur lainnya sama. Dengan demikian, variabel jenis sayur hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan jenis sayur kangkung dan sawi. Itulah penjelasan dari saya mengenai cara melakukan uji one-way ANOVA pada aplikasi SPSS. Baiklah, saya akan mengenai uji repeated ANOVA. Berikut adalah soalnya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji repeated ANOVA. Uji repeated measures ANOVA merupakan teknik lebih lanjut dari uji paired sample test. Uji repeated measures ANOVA ini dapat digunakan untuk menguji perbedaan dari 3 sampel atau lebih yang saling berpasangan.
Sementara pada uji persepsi sampel t-test hanya untuk 2 sampel saja. Ini adalah soalnya. Seorang ingin mengetahui apakah berat badan Nathan mampu mengalami kenaikan setelah ditinggalkan dalam waktu sebulan. Untuk keperluan penelitian, maka 20 orang responden mengikuti penelitian ini. Adapun data berat badan ke-20 orang tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah data berat badan dari 20 responden. Namun sebelum saya pindahkan ke PSS, saya buat tabel di Excel terlebih dahulu. Berikut adalah tabelnya. Ada 3 variabel karena ada 3 perbedaan waktu, yaitu awal, dan bulan. Baiklah, kita akan mulai analyze, kemudian general linear model, kemudian repeated factors. Di subject factor name diganti menjadi waktu. Kemudian number of level ada 3 karena ada awal, seminggu, dan sebulan. Kemudian add research name ada berat badan. Kemudian add define akan muncul seperti ini. Kemudian yang ini di blok, kemudian masukkan ke sini. Kemudian plots waktu masuk ini dan add ini dan itu, kemudian save, kemudian berikan centang pada standard set, continue, kemudian option in ini adalah di namun sebelum itu kita harus mengetahui uji normalitas dari data tersebut. Cara mencari uji normalitas yaitu di sini ada variabel yang muncul, yaitu T1, T2, dan T3. Cara mencari uji normalitas, deskripsi statistik, explore, kemudian ini kita blok dan ke dependent list, kemudian plot dari centang test, test of normalitas. Kemudian kita akan membuat kesimpulan mengenai repeated search ANOVA. Seperti yang dikatakan tadi bahwa uji repeated search ANOVA sebelum kan search-nya kita harus mencari
test of kita harus tentukan terlebih dahulu test of normality-nya. Nah, untuk dasar keputusan uji normal yaitu jika nilai SIK besar dari 0,05 maka data normal. Jika kurang kecil dari 0,5 maka data tidak normal. Namun berdasarkan hasil output yang didapatkan, SIK-nya itu lebih besar dari 0,05. Jadi data tersebut berarti normal. Kemudian kita akan masuk pada penentuan uji repeated measures karena ini SIK-nya di multi-phase test variety SIK-nya sama dengan 0, maka kita harus berdasarkan output ini diketahui nilai SIK-nya 0,00 kurang dan 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa pada ini tidak memenuhi asumsi persamaan variance variety. Maka solusinya adalah melihat Geiser dalam uji hipotesis. Jika asumsi sphericity terpenuhi, maka pengambilan keputusan mengacu pada nilai sphericity. Karena berdasarkan output yang ditemukan di 0, maka kita harus melihat greenhouse geyser-nya. Kita lihat di geyser, maka dari dasar keputusan repeat measures ANOVA, jika nilai greenhouse geyser-nya besar 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika greenhouse geyser kurang 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Sementara greenhouse geyser-nya ditemukan ini di greenhouse 0,00 maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau kata lain ada perbedaan kenaikan berat badan yang nyata atau signifikan dari waktu ke waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mantan mampu menaikkan berat badan setelah ditinggalkan. Mungkin dapat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang two-way ANOVA. Sebelah kiri ini adalah contoh soal yang telah saya buat. Seorang dosen membuat dugaan bahwa nilai rata-rata ujian kelas B lebih besar daripada 80. Membuktikan hal tersebut, dosen memilih secara acak 20 orang mahasiswa di kelas B. Adapun nilai dari mahasiswa di kelas B tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah datanya. Lalu kita masuk ke SPSS. Kita masuk ke variable view. Kita tulis nilai. Lalu yang kedua kelas. Dan yang ketiga jenis underscore kelamin. Lalu setelah itu kita masuk di value. Di value ini kita tuliskan angka 2 dengan label B sebagai untuk label kelasnya. Kita klik add, lalu kita tekan OK. Setelah itu, untuk jenis kelamin juga kita masuk di value. Di value-nya kita berikan angka 1 untuk label laki-laki. Kita klik add.
Dan value yang kedua untuk label perempuan. Lalu kita klik add. Setelah itu oke. Lalu kita masuk ke data view. Ini sudah ada nilai, kelas, dan jenis kelaminnya. Lalu yang di tabel soal tadi kita copy, masuk ke dalam SPSS. Kita pastekan. Setelah itu kita input kelas. Untuk kelasnya kita belum value label. Diinput angka 2 sebagai label kelas B-nya. Lalu di jenis kelamin kita masukkan angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Setelah itu jika kita ingin melihat bahannya menjadi huruf, kita tekan view lalu klik centang value label. Kita sudah berubah. Hal pertama yang ingin diuji adalah uji normalitas. Setelah kita insert, maka kita uji normalitas. Kita masuk ke analis. Lalu kita ke general linear model. Lalu kita pilih univariate. Bila sudah, kita masukkan nilai ke dependent variable label. Dependent variable. Untuk kelas dan jenis kelamin, kita masukkan ke fixed factor. Setelah itu, kita klik save. Lalu kita centang standar set. Lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul kan. Setelah itu ini telah muncul variabel baru. Variabel baru ini adalah nilai residual yang data. Setelah ini, data ini akan diujikan di datanya. Apakah data ini normal atau tidak?
Untuk melakukan uji normalitas, maka hal yang pertama dilakukan adalah kita klik analis, lalu deskriptif statik, lalu kita klik explore, lalu standaris residual kita masukkan ke dependent list. Kalau selesai, kita masuk di plot, lalu kita centang normality plot with S. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kita menuju ke tabel test of normality. Untuk memudahkannya, kita kopikan masuk ke Word. Di sini sudah ada yang saya kopikan. Dasar keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikasi kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Dan pada data ini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan untuk Shapiro-Wilk sebesar 0,737 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data atau nilai rata-rata kelas B berdistribusi normal. Setelah uji normalitas yang telah dilakukan, maka uji kedua yang akan dilakukan ialah uji untuk uji homogenitasnya telah didapatkan kita menuju ke Levene test equality of error variance. Lalu kita kopikan dasar pengambilan uji homogenitas. Yang pertama, jika skor hitung besar dari 0,05 maka varian dikatakan homogen atau sama atau sejenis. Yang kedua, jika skor hitung kecil dari 0,05 maka varian dikatakan homogen atau sama atau sejenis. Dapat dilihat dari nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu 0,705 atau 0,705 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Selanjutnya, uji hipotesis. Kriteria pengambilan keputusan pada two-way ANOVA. Yang pertama, membandingkan signifikasi sig hitung dengan sig yang telah ditetapkan H0 ditolak jika sig hitung besar dari signifikan TS 5% atau 0,05. Yang kedua, membandingkan F hitung dengan F tabel dikatakan ada perbedaan yang signifikan jika H0 ditolak F hitung lebih besar dari F tabel atau min F hitung lebih kecil dari min F tabel. Dilihat dari tabelnya di jenis kelamin.
Uji hipotesis ini dapat dilakukan dengan menghitungnya di tabel Excel. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas cara melakukan uji kolerasi person dengan menggunakan SPSS. Yang pertama itu, saya buka dulu program SPSS. Nah, ini adalah tampilan awal dari SPSS. Kemudian saya masuk ke Excel untuk melihat data yang akan saya gunakan, di mana terdapat dua kolom, yaitu nilai kelas A dalam kurung X dan nilai kelas B dalam kurung Y, masing-masing memiliki 20 nilai. Selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi SPSS, kemudian saya klik variabel view. Kemudian pada name saya masukkan yang pertama itu X, kemudian yang kedua Y, kemudian pada label saya masukkan yang pertama nilai kelas A, kemudian yang kedua itu nilai kelas B. Selanjutnya saya klik data view, kemudian sudah dapat terlihat X dan Y. Langsung saja saya masuk ke Excel, kemudian mengcopy data-data yang ada di Excel. Yang harus diketahui tentang konsep dasar analisis kolerasi ini yaitu yang pertama, uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Kemudian jenis hubungan ini antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Kemudian saya masuk lagi ke aplikasi SPSS dan mempaste data-data tersebut. Kemudian saya klik analis, terus pilih korelat, kemudian pilih bivariate. Kemudian nilai kelas A dan nilai kelas B saya pindahkan ke kotak variabel. Kemudian centang pada person dan juga tweetilet dan fly. Kemudian klik OK. Dan ini adalah output atau hasil akhir yang didapatkan. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkolerasi, sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkolerasi. Dari hasil output ini diketahui bahwa nilai signifikasi hubungan nilai kelas A dan nilai kelas B adalah sebesar 0,336. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara nilai kelas A dengan nilai kelas B. Adapun pedoman derajat hubungan yaitu jika nilai person correlation 0,00 sampai dengan 0,20 maka tidak ada korelasi. 0,21 sampai dengan 0,40 korelasi lemah, 0,41 sampai dengan 0,60 korelasi sedang, 0,61 sampai dengan 0,80 korelasi kuat, dan 0,81 sampai dengan 1,00 korelasi sempurna. Dari hasil output ini diketahui bahwa untuk nilai person correlation-nya sebesar 0,227 atau tingkat hubungan nilai kelas A dengan nilai kelas B itu termasuk kategori lemah. Adapun arah hubungannya yaitu positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan regresi linear sederhana. Ini materi termasuk ke dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Oke, kita langsung saja. Kita awali dari pendahuluan. Oke, di sini dapat kita jelaskan apabila dua variabel X dan Y
mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan nilai variabel Y. Oke ya, jadi kalau kita pahami di sini, di dalam regresi itu ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel X ya. Kemudian yang kedua adalah variabel Y yang memiliki kedudukan masing-masing. Variabel X sebagai variabel yang diketahui, sedangkan variabel Y adalah variabel yang akan kita perkirakan, akan kita taksir, akan kita ramalkan nilainya. Oke ya. Selanjutnya, tujuannya apa? Tujuan dari regresi adalah untuk meramalkan, mentaksirkan ya, kemudian perkiraan mengenai suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Ini adalah fungsinya. Berikutnya, contoh, misalkan kita ingin meramalkan produksi 2 tahun yang akan datang, ramalan harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang, ramalan hasil penjualan tahun depan, dan lain-lain. Nah, untuk regresi sendiri ada beberapa jenis ya. Ada regresi linier sederhana, ada regresi linier berganda, ada regresi tren parabola. Ketiga ini yang akan kita bahas nantinya, tapi sebenarnya masih banyak jenis regresi yang lainnya. Oke, untuk video kali ini yang akan kita bahas ya adalah regresi linier sederhana. Oke, kita lanjutkan, masih berkaitan dengan pendahuluan. Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Variabel prediktor ini biasanya disimbolkan dengan X, sedangkan variabel kriterium disimbolkan dengan huruf Y. Oke, berikutnya ini yang berkaitan dengan variabelnya. Yang pertama adalah variabel prediktor atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, simbolnya adalah X. Ya. Kemudian berikutnya variabel kriterium atau variabel terikat atau variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhi, simbolnya adalah Y. Jadi sekali lagi di dalam regresi terdapat dua variabel di sini ya. Variabel prediktor, variabel kriterium, atau variabel bebas, variabel terikat, atau X dan Y. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita akan bahas mengenai regresi linier sederhana. Regresi linier yang variabel terikatnya Y hanya dipengaruhi satu variabel bebas. Ini adalah pengertian dari regresi linier sederhana. Kalau kita maknanya adalah variabel Y-nya hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas atau variabel X. Nah, ini disebut sebagai regresi linier sederhana. Oke ya, jadi variabel X-nya 1, variabel Y-nya pun juga 1. Itu regresi linier sederhana. Kita lanjutkan. Misalkan kita ingin mengetahui hubungan fungsional pengaruh atau meramalkan pengaruh
antara banyaknya pengunjung toko dengan banyaknya pembeli di sebuah toko. Nah, dapat kita telaah dengan lebih cermat di sini. Ada dua variabel. Yang pertama adalah berkaitan dengan banyaknya pengunjung toko, yang kita definisikan sebagai variabel terikat atau ini untuk yang banyaknya pengunjung toko ini kita definisikan sebagai variabel bebas, ya, atau simbolnya adalah X, ya. Jadi ini adalah X. Kemudian banyaknya pembeli, nah ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung toko. Jadi banyaknya pembeli ini dapat kita definisikan sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Simbolnya jelas di sini, simbolnya adalah Y. Jadi variabel Y-nya ini hanya dipengaruhi oleh satu variabel X. Jadi jelas kondisi seperti ini termasuk ke dalam regresi linear sederhana, karena variabel Y-nya 1, X-nya juga 1. Oke, mudah-mudahan paham ya. Berikutnya, langkah berikutnya nanti kita harus membuat persamaan regresi linear sederhana. Persamaannya adalah Y sama dengan A tambah B X. Sekali lagi, persamaan regresi sederhananya adalah Y sama dengan A tambah B X, ya. Ini yang teman-teman perlu ingat, ya, persamaan regresinya. Oke, gimana? Y-nya adalah variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Kemudian X-nya adalah variabel bebas, artinya variabel yang mempengaruhi variabel Y. Kemudian A merupakan bilangan konstanta. Kemudian B koefisien arah regresi. Jadi di sini dapat kita simpulkan, jika nilai B positif, ya, variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan, dan sebaliknya. Artinya kalau B-nya ini bernilai negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan atau pengurangan. Jadi sekali lagi di sini yang terpenting adalah teman-teman harus menghafal persamaan regresi linear sederhana yang ini, ya. Y sama dengan A tambah B kali X. Oke, jelas ya. Sampai sini kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah langkah-langkah regresi linear sederhana. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan, buatlah tabel penolong regresi sederhana. Kolom pertama yang harus dibuat adalah kolom X di dalam tabel tersebut. Kemudian kolom kedua Y, kolom ketiga adalah XY, kemudian kolom keempat adalah X kuadrat, ya. Oke, ini adalah tabel penolong untuk membuat persamaan regresi linear sederhana. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi ada 4 kolom di dalam tabel tersebut. Kemudian setiap kolom tersebut harus dijumlahkan atau disigmakan di sini ya. Jadi di sini nanti diperoleh sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk langkah yang kedua. Langkah kedua adalah hitung nilai B dan A. Jadi setelah kita buat tabel penolong, langkah selanjutnya adalah hitung nilai B dan A dengan rumus. Nah, ini rumus B dan A-nya. Rumus B dan A-nya ini yang berkaitan dengan tabel penolong yang kita
buat sebelumnya. Jadi diusahakan dalam membuat tabel penolong ini dilakukan secara tepat dan benar. Ya, jangan sampai ada kesalahan dalam membuat tabel penolongnya. Karena langkah berikutnya berkaitan dengan tabel penolong. Oke. Berikutnya, setelah kita peroleh nilai B dan A, selanjutnya adalah masukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi linier sederhana. Yang mana persamaannya? Persamaannya adalah yang Y sama dengan A tambah BX. Ya. Nah, ini persamaan. Ya. Setelah kita peroleh nilai B dan A-nya, teman-teman jangan ragu untuk mensubstitusikan atau memasukkan nilai A dan B ke dalam persamaan Y sama dengan A tambah BX. Kalau sudah terbentuk persamaan regresinya, kita sudah bisa meramalkan, memprediksi nilai Y jika nilai X-nya diketahui. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan regresi linier sederhana. Ya. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya. Oke, untuk lebih memperjelas dan memahami langkah-langkah ini, kita akan beralih ke contoh. Contoh di sini ya. Misalkan X merupakan pendapatan nasional per kapita dalam ribuan rupiah. Artinya satuannya adalah ribuan rupiah. Kemudian Y merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam ribuan rupiah. Satuannya sama berarti dalam ribuan rupiah. Pertanyaannya, carilah persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX. Dan berapakah ramalan Y jika X-nya sama dengan 100? Jadi di dalam pertanyaan ini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan persamaan regresinya. Kemudian dilanjutkan untuk meramalkan nilai Y jika X-nya sama dengan 100. Oke, untuk menyelesaikan ya permasalahan ini, jelas harus ada datanya ya. Jadi di sini pasti ada datanya. Nah, ini adalah datanya. Datanya ini berpasangan ya, berarti sampel 1 nilai X-nya 19, Y-nya 15. Sampel 2 nilai X-nya 27, Y-nya 20 dan seterusnya. Oke, kita lihat di dalam data ini kita bisa menghitung jumlah data ya. Jumlah datanya berapa? Tinggal 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah datanya atau N-nya sama dengan 8 ya. Oke ya. Mudah-mudahan situasi soalnya mudah untuk dipahami, karena kita akan lanjutkan ke penyelesaian. Artinya kita akan lakukan langkah-langkah regresi linier sederhana. Oke, kita mulai saja penyelesaiannya. Yang pertama, nah, teman-teman masih ingat ya, langkah yang pertama di sini ya, nilai X-nya. Kemudian kolom yang kedua adalah Y. Kita cantumkan kembali nilai Y-nya. Kemudian teman-teman jangan lupa di akhir ini kita jumlahkan ya, artinya dari 19 sampai 85 semuanya kita jumlahkan diperoleh 413, yang artinya sigma X ya. Kemudian untuk kolomnya juga sama, kita jumlahkan dari 15 sampai 55 diperoleh 292 yang merupakan sigma Y. Berikutnya untuk kolom yang ketiga kita beri judul XY. Yang cara perhitungannya adalah nilai X dikali dengan nilai Y.
yang bersesuaian ya di sini. Contohnya, untuk baris yang pertama ini diperoleh 285 dari 19 dikali 15 ya. Lakukan hal yang sama untuk data yang lain di sini ya. Artinya 27 kali 20 diperoleh 540 dan seterusnya. Untuk kolom XY jangan lupa dijumlahkan juga dari 285 sampai 4675. Semua datanya dijumlahkan diperoleh 17.416 yang merupakan sigma XY. Berikutnya, kolom yang terakhir adalah X kuadrat. Cara menghitungnya ini sederhana sekali, yaitu 19 kali 19 diperoleh 361 ya. Lakukan sampai data paling akhir ya, X kali X. Setelah itu tinggal kita jumlahkan dari 361 sampai 225 kita jumlahkan diperoleh 25.189 yang merupakan sigma X kuadrat. Oke, artinya kalau sampai X kuadrat ini tabel penolongnya sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan untuk langkah selanjutnya, yaitu kita tentukan nilai B dan A dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini rumus untuk menentukan nilai B ya. Di sini rumusnya adalah N. N di sini adalah jumlah data. Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya sama dengan 8. Kemudian sigma XY, berarti sigma yang kita ambil adalah yang 17.416. Ini adalah sigma XY. Dikurangi sigma X yang kita ambil adalah 413. Dikali sigma Y. Sigma Y-nya adalah 229. Per atau dibagi N-nya 8. Kemudian sigma X kuadrat yang kita ambil yang mana? Nah, yang kita ambil adalah yang 25.189 dikurangi sigma X dikuadratkan. Yang kita ambil nilainya yang mana? Nah, yang kita ambil adalah nilai sigma X ya, kemudian dikuadratkan ya. Jadi diperoleh seperti ini ya. Kemudian kita tinggal menghitung saja ya, yang di dalam gulung terlebih dahulu diperoleh seperti ini ya. Teman-teman bisa mencobanya. Kemudian kalau sudah sampai bentuk seperti ini tinggal dikurangkan ya, yang atas ya, kemudian yang bawah di sini ya. Diperoleh ya 18.732 per 30.943, tinggal dibagi diperoleh 0,605. Nah, ini adalah nilai B ya. Kita peroleh nilai B. Setelah kita peroleh nilai B, kita akan lanjutkan mencari atau menentukan nilai A. Rumusnya yang kita gunakan adalah sigma Y dikurangi B sigma X per N. Rumus A ini terkait dengan nilai B. Jadi teman-teman harus memastikan menghitung nilai B-nya itu sudah tepat ya. Karena prosesnya ini berkelanjutan. Oke ya, kita kembali lagi ke rumus A. Tinggal kita substitusikan sigma Y-nya adalah 292, kemudian dikurangi B, B-nya adalah 0,605 dikali sigma X. Sigma X-nya adalah 413, kemudian dibagi dengan N, N-nya adalah 8. Diperoleh bentuknya seperti ini. Mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Yang harus dilakukan adalah dikalikan dulu ya. Baru 292 dikurangi hasil perkaliannya ya. Nah, seperti ini ya.
dikalikan terlebih dahulu diperoleh 249,87. Nah, selanjutnya adalah 292 dikurangi 249,87 dibagi 8 ya, dikurangi terlebih dahulu diperoleh 42,13 dibagi dengan 8 diperoleh nilai A-nya adalah 5,267. Nah, ini adalah nilai A ya. Jadi kita sudah memperoleh nilai B dan nilai A. Tinggal kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Substitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Tinggal kita substitusikan aja. A-nya ternyata setelah kita hitung diperoleh nilai 5,267, kemudian B-nya kita peroleh 0,605 X ya, masih dalam bentuk X. Sekarang kita sudah memperoleh persamaan regresinya. Ya, regresinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita diminta untuk meramalkan nilai Y jika nilai X-nya adalah 100 ya, nilai X-nya adalah 100 ya. Maka ramalan konsumsi rumah tangga, nah tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaan regresi. X-nya sama dengan 100 ya, berarti Y sama dengan 5,267 ditambah 0,605 dikali, nah, X-nya diganti dengan 100 ya. Diperoleh, di sini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah dikalikan. 0,605 dikali dengan 100 ya, diperoleh 60,5, baru dijumlahkan dengan 5,267 diperoleh 65,767. Nah, ini adalah nilai ramalan Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliwan Lukman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai regresi linear berganda. Saya dengan NIM 1927041017, Pendidikan Teknologi Pertanian kelas B 2019. Jadi anagresis regresi ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara variabel independen dan variabel dependennya. Ketika kita menggunakan suatu variabel independen, maka dikatakan regresi linear sederhana. Nah, ketika kita menggunakan lebih dari satu variabel independen, nah itu 2 atau 3 seterusnya, dapat dikatakan sebagai analisis regresi linear berganda. Nah, jadi yang akan saya contohkan pada kesempatan kali ini adalah analisis linear berganda. Jadi pertama kali dilakukan adalah klik analyze, kemudian regression linear. Nah, variabel Y-nya dimasukkan ke box independen. Untuk X1 dan X2-nya dimasukkan ke dalam independen. Kemudian diklik OK. Nah, kita dapatkan output seperti ini. Yang pertama di sini ada X-var didapatkan sebesar 0,998 atau 99,8%. Artinya variabel Y kita, variasi dari itu dapat dijelaskan sebesar 99,8% oleh variasi X1 dan X2. Di sini dapat kita simpulkan bahwa model kita ini cukup baik, di mana sisanya 99,8%, sisa yang lain itu dipengaruhi oleh faktor yang lain, yaitu amat kecil. Kemudian ada uji F atau simultan. Di sini kita misalkan mempunyai alfa sebesar 5%. Karena signifikansinya 0 atau kurang dari alfa, maka model kita signifikan. Kemudian
di sini kita dapat menentukan persamaan regresi. Di sini persamaan regresi yang dapat kita bentuk yaitu 20,638 ditambah 3,742x1 ditambah 0,355x2. Kemudian untuk uji T atau uji parsialnya di sini kita ada signifikan 0,001 dan 0. Nah, di sini keduanya itu kurang dari alfa atau 0,05 sehingga model kita tentunya signifikan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya.